Hai semuanya, balik lagi di channel Mas Agung Tawangsari. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Pernah suatu ketika Nabi Sulaiman mendapatkan perintah dari Allah untuk pergi ke tepi laut, dan di sana akan menemukan suatu hal yang luar biasa. Pasca mendapat perintah tersebut, kemudian Nabi Sulaiman berangkat menuju pantai beserta rombongannya yang terdiri dari golongan manusia dan jin. Setelah sampai di pantai, Nabi Sulaiman melihat ke kanan dan ke kiri mencari tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Teringat perintah Allah bahwasanya ia akan menemukan suatu hal yang luar biasa. Namun, Nabi Sulaiman terus mencari tahu, menengokkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Namun apa yang beliau lakukan belum bisa menjawab rasa penasaran yang ada di dalam pikirannya. Menyelamlah ke dalam laut, lalu katakan kepadaku apa yang kamu lihat di dalam sana, pinta Nabi Sulaiman kepada jin Ifrit. Kemudian Ifrit pun menyelam ke dalam laut, mencari tahu apa yang terjadi di dalamnya. Beberapa waktu kemudian, Ifrit muncul ke dasar laut dan menghadap kepada Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Allah, sesungguhnya saya sudah menyelam ke dalam laut yang sangat dalam. Saya mencari tahu apa yang terjadi ke sana dan kemari, namun saya tidak menemukan apapun di dalam sana, ucap Ifrit memberi informasi kepada Nabi Sulaiman. Menyelamlah ke dalam laut, lalu datanglah kepadaku serta beritahu apa yang sebenarnya terjadi, pinta Nabi Sulaiman kepada Ifrit yang lain untuk kedua kalinya. Menyelamlah Ifrit dan selang beberapa waktu Ifrit pun muncul dan menghadap kepada Nabi Sulaiman. Apa yang dikatakan Ifrit ini sama seperti perkataan Ifrit yang pertama tadi. Masih belum puas dengan apa yang dikatakan Ifrit, Nabi Sulaiman pun kemudian memerintahkan Asif Barkia untuk berdoa kepada Allah agar memberitahu apa yang terjadi di dalam laut. Asif Barkia adalah menteri Nabi Sulaiman yang disebut di dalam Al-Quran pada surat An-Naml ayat 40. Dia juga seorang waliullah yang doanya dijabah oleh Allah. Beritahu kepadaku apa yang terjadi di dalam laut sana, pinta Nabi Sulaiman kepada Asif Barkia. Asif pun berdoa kepada Allah untuk menunjukkan apa yang terjadi. Setelah Asif Barkia berdoa, tiba-tiba datang sebuah benda berbentuk kubah yang mempunyai 4 pintu. Satu pintu terbuat dari batu intan, satu pintu terbuat dari batu yakut, satu lagi terbuat dari batu intan putih, dan satunya lagi terbuat dari batu aquamarin atau zamrud hijau. Semua pintu itu terbuka dan tidak ada satu tetes air pun yang masuk ke dalamnya. Padahal benda tersebut berada di dalam laut yang sangat dalam, sama seperti 3 kali berjalan menyelam Ifrit yang pertama. Lalu benda yang berbentuk kubah tersebut diserahkan kepada Nabi Sulaiman. Tiba-tiba di dalamnya terdapat seorang laki-laki yang tampan, memakai baju yang serba putih dan bersih badannya. Pemuda itu sedang melakukan sholat, lalu Nabi Sulaiman masuk ke dalamnya dan memberikan salam kepada pemuda itu. Pemuda itu pun mempercepat sholatnya dan menjawab salam Nabi Sulaiman. Sebab apa kau bisa berada di dasar laut ini? Tanya Nabi Sulaiman mengawali pembicaraan. Wahai Nabi Allah, sesungguhnya bapak saya adalah seorang laki-laki yang lumpuh dan ibu saya adalah seorang wanita yang buta.
Saya merawat keduanya selama 70 tahun. Saya merawat keduanya dengan penuh kasih sayang. Ketika ajal menjemput ibu saya dan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, panjangkanlah umur anakku dalam keadaan selalu takwa kepadamu." Dan ketika ayah saya wafat, dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tempatkanlah anakku ini di tempat yang tidak ditemukan oleh setan." Cerita pemuda itu kepada Nabi Sulaiman. Sejenak keduanya terdiam. Setelah saya memakamkan kedua orang tua saya berjalan-jalan ke tepi pantai untuk menghilangkan kesedihan saya. Lalu saya melihat kubah yang bercahaya. Kubah tersebut sangat indah. Saya masuk ke dalamnya untuk melihat keindahan kubah tersebut. Lalu datanglah malaikat dari beberapa malaikat. Malaikat tadi membawa kubah tersebut ke dalam laut, sedangkan saya berada di dalamnya. Ucap pemuda itu melanjutkan ceritanya. "Pada zaman siapa kamu mendatangi pantai?" tanya Nabi Sulaiman penuh penasaran. "Pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam," jawab pemuda itu. Sejenak Nabi Sulaiman terdiam, mengingat kembali sejarah. Begitu terkejutnya Nabi Sulaiman ketika mengetahui bahwa jarak zamannya dengan zaman Nabi Ibrahim itu adalah 2400 tahun. Begitu panjangnya umur pemuda, dan yang anehnya lagi tidak dijumpai satu helai rambutnya yang beruban. "Lalu bagaimana kamu bisa mendapatkan makan dan minum?" tanya Nabi Sulaiman. "Wahai Nabiullah, setiap hari datang kepadaku seekor burung yang membawakanku makanan sebesar kepala manusia. Saya memakannya, saya merasakan kenikmatan yang belum pernah saya rasakan di dunia. Setelah saya memakannya, saya tidak lagi merasakan lapar, haus, gerah, dingin, tidur, kantuk, dan sifat-sifat yang dirasakan oleh manusia pada umumnya, serta saya juga tidak merasakan kesepian," jawab pemuda itu kepada Nabi Sulaiman. "Maukah kamu ikut denganku di kerajaanku, atau kamu ingin kembali kepada tempatmu?" Nabi Sulaiman memberikan penawaran kepada pemuda itu. "Wahai Nabiullah, tolong kembalikan aku ke tempat semula," pinta pemuda itu kepada Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman memerintahkan Asif Barkia untuk mengembalikan pemuda itu ke tempat semula. Saat itu juga pemuda itu hilang dari pandangan Nabi Sulaiman dan rombongan. Dari kisah tersebut bisa mengambil hikmah bahwasanya doa orang tua itu sangatlah mustajab dan tidak bisa diragukan lagi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad bersabda, "Tiga doa yang mustajab dan tidak diragukan lagi, yaitu doa orang yang dizolimi, doa orang yang bepergian atau safar, dan doa orang tua kepada anaknya." Oleh karena itu, kita sebagai anak seharusnya berbakti kepada orang tua, minimal dengan tidak membuatnya sakit hati, atau syukur-syukur bisa membuat mereka bangga, serta merawatnya dengan kasih sayang, dan masih banyak lagi hal yang bisa dilakukan. Jangan sampai kita menyakiti hati mereka dan selalu mengharapkan ridho dari orang tua. Nabi Sulaiman memiliki beberapa mukjizat, diantaranya yang pertama, mampu berbicara dengan hewan. Yang kedua, mampu memerintah jin. Yang ketiga, mampu memerintah angin. Yang keempat, mewarisi kekayaan Nabi Daud. Yang kelima, membangun istana dan benteng-benteng. Yang keenam, memindahkan singgasana Ratu Balkis. Dan yang terakhir yaitu bersajab, di mana Nabi Sulaiman mengubah 3000 pepatah dan 1005 nyanyian. Nah, baik teman-teman, itulah tadi dari kisah dan mukjizat dari Nabi Sulaiman alaihissalam.